kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Belum belajar nonton dari mulai. Sudah selesai. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Oke, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih sudah bisa hadir semua. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam pembelajaran ini, kalian akan mengetahui bahwa beda daerah itu mempunyai perbedaan komoditas. Kayak contoh kita di Lampung ini. Dengan belajar ini kita bisa menggali komoditas apa yang bisa dimanfaatkan atau dijual di daerah tempat kita. Bapak mau nanya, apakah ada yang pernah ke pasar? Nah. Di pasar, apa barang yang dijual oleh paman-paman yang di pasar tapi tidak ada di daerah kita? Bawang, oke, bawang. Apalagi ada yang lain? Apa biasanya? Bedak mereka. Garam. Garam, ya. Kita daerah kita garam tidak ada dihasilkan di daerah sini. Jadi kita harus mendatangkan dari daerah lain. Tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa poin. Yang pertama, kalian bisa mengungkapkan pengertian permintaan dengan benar. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian menyimpulkan dampak tingginya permintaan suatu barang, kemudian mengungkapkan contoh barang-barang yang selalu fluktuatif dalam hal harga. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menyajikan gambar grafik permintaan. Di depan ada sebuah video, kita sama-sama mengamati video ini berkaitan tentang pembelajaran kali ini. Di video ini terjadi sebuah kelangkaan minyak. Ada penjelasan, warga terpaksa menggunakan pertamax turbo. Biasanya masyarakat itu pasti akan mencari harga bensin atau minyak yang harganya murah. Biasanya pasti mencari pertalite karena harganya murah dan barang itu adalah barang subsidi. Tapi uniknya ada beberapa daerah yang barangnya tidak langka. Menurut kalian, kira-kira apa faktor beberapa daerah yang ada langka dan tidak langka? Oke, beda wilayah, ada tempat. Barcode ini kalian scan, kemudian di dalam masing-masing barcode ini mempunyai masing-masing gambar. Silahkan untuk ambil handphonenya. Silahkan ambil handphonenya. Silahkan ambil handphonenya. Silakan ambil handphonenya, kemudian silakan scan barcode yang ada di depan. Silakan, masing-masing, silakan untuk men-scan barcode yang ada di depan. Ya, kalau sudah silahkan duduk ke meja atau kursinya masing-masing. Nah, sekarang buka handphonenya. Apakah sama semua gambarnya? Beda. Ada yang dapat gambar apa? Bawang merah. Bawang merah. Siapa yang bawang merah? Dapat gambar bawang merah? Angkat tangan. Oke, yang dapat gambar siapa lagi selain bawang merah? LPG. Cabai, silakan angkat tangan. Oke, yang LPG? Oke. Nah, dari 4 gambar tersebut, apakah gambar tersebut sering terjadi kelangkaan? Sering. Nah, Bapak nanya, yang LPG, yang angkat tangan, yang LPG. Ya, perwakilan, Kak, kenapa bisa langka, Kak, kira-kira? LPG merupakan barang yang pernah mengalami kelangkaan. Penyebab kelangkaan gas LPG disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.
Semakin meningkatnya permintaan gas LPG mengakibatkan semakin meningkatnya pula pemakaian yang tidak seimbang ketersediaan gas LPG saat itu. Ketutupannya distribusi gas minyak bumi ini membuat gas LPG semakin langka. Oke, apa yang dijelaskan oleh siapa nama bapak lupa? Yulia. Luar biasa. LPG itu sering terjadi kelangkaan. Sesuai apa yang dijelaskan kakak tadi, langkanya biasanya faktornya adalah permintaan lebih besar daripada penawaran. Jadi barang yang datang dari pusat itu sedikit, sedangkan masyarakat yang menggunakannya terlalu banyak. Itu yang mempengaruhi. Ini yang kita bahas tadi, permintaan dan penawaran. Permintaan ialah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan kurun waktu tertentu. Ini contoh. Di situ dijelaskan Aji berniat untuk membeli suatu barang yang sesuai dengan harga yang diinginkan di suatu pasar. Hal ini berarti Aji melakukan proses permintaan kepada seorang penjual. Contoh, kalian tadi ke kantin, kalian beli es, itu kalian setelah melakukan namanya permintaan. Artinya kalian mau membeli es, itu salah satu contoh yang disebut dengan permintaan. Nah, ini ada beberapa faktor permintaan. Faktornya adalah perilaku konsumen. Saat ini permintaan konsumen akan motor kawasaki Ninja sangat tinggi karena dianggap motor tersebut sesuai dengan tren masa kini. Tetapi beberapa tahun yang akan datang, mungkin motor Kawasaki Ninja akan dianggap kuno. Jadi faktor yang pertama adalah perilaku konsumen itu mempengaruhi. Kita di Indonesia termasuk dalam kelompok persatuan negara-negara khususnya di Asia Tenggara, yaitu negara ASEAN. Ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Laos, Kamboja, Filipina, Thailand dan sebagainya. Mereka masuk dalam suatu lembaga namanya adalah ASEAN. Ini menyikapi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, itu tujuannya meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal menjadi kepentingan bersama, memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas, latihan dan pelatihan, mempunyai sasaran, kemudian menguatkan sektor usaha kecil maupun mikro atau KM. Ini manfaatnya saat terjadi kerjasama antara negara-negara ASEAN. Pertama, devisa akan meningkat, memperkuat daya tawar, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu, kemudian meningkatkan kecerdasan, membuka lapangan kerja, dan terakhir meningkatkan ketertarikan investor asing. Baik, untuk memperdalam materi ini, Bapak sudah menyiapkan sebuah barcode. Sebelumnya, nah kita buat kelompok. Silahkan susun meja sesuai nama yang sudah Bapak atur, menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Kalian susun mejanya sesuai kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Perhatikan, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Perhatikan, cara mengerjakannya adalah kalian harus menonton video yang ada di LKPD. Di situ ada penjelasan dan sebagainya. Di situ kalian bisa mencari informasi tentang tugas yang kalian akan kerjakan. Silahkan dikerjakan. Contoh di sini ada apa? Desa kelapa. Itu sini kelapa. Iya. Satu kertas satu komunitas lah. Satu kertas satu komunitas. Di sini tulis dulu nama negaranya. Satu kertas satu komunitas, Bang. Satu kertas satu komunitas. Kalah. Satu kertas satu komunitas. Atas kalian kayak ini ya? Nama negaranya. Komunitas negara apa? Bos. Sudah selesai. Kopi. Nah,
Bagian atas, perhatikan Kak. Bagian atas itu seperti ini. Kalian tulis komunitas negara ada apa di sini? Bapak Indonesia, terus Indonesia. Kemudian kalian satu lembar itu satu komunitas. Contoh kelapa, maka tulis itu kelapa. Paham lah? Oke. Nah, ditulis satu komunitas satu lembar. Mana tadi kertasnya? Nah, ini Kak. Mungkin ya. Atasnya bagian atasnya seperti ini tulis dulu komunitas negara apa? Sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada yang bertulis Komoditas negara Indonesia. Yang pertama yaitu udang. Udang. Ada udang, oke. Udang. Selanjutnya, Selanjutnya kopi. Selanjutnya, terima kasih telah bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, mengerti komunitas negara ASEAN ini, memahami. Bapak salut kepada kalian, setiap kelompok bagus presentasinya, memahami materinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Atau cukup? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak mengingatkan pertemuan berikutnya. Jangan lupa kita pertemuan berikutnya masih berkaitan tentang materi ini, tapi lebih ke kurva. Nanti kita akan masuk ke kurva penawaran. Nanti akan kita belajar di pertemuan berikutnya di kurva penawaran. Tetap materi ini, tapi di pertemuan kedua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah luar biasa. Terima kasih. Sampai sini Bapak mau memberikan kertas. Kelompok tanah, tolong. Oh ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian memberi nilai terhadap pembelajaran hari ini. Gampang nilainya. Bapak minta kalian menggambar emoticon. Tahu emoticon? Kalau emoticon senang adalah ini. Kalau senang apa suka pelajaran hari ini? Kalau tidak suka maka ini. Oke. Siap? Ya. Siap. Bapak persilakan untuk kalian mewakilkan setiap kelompoknya buat emoticon tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini apa tidak? Ya. Jangan. Jangan. Sudah? Ya. Kalau sudah silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menempelkan di dalam. Nah, di sini. Jangan tempel. Satu lagi kelompok nggak? Pasti pakai gigi, ada giginya lah. Terima kasih atas penilaiannya terhadap Bapak hasil pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya.